pergi ke Bandung dan akhirnya ketangkep lagi. Di saat lu lagi dalam masalah, Kak Niki satu-satunya orang yang bantu dan bahkan minjemin lu 200 juta. Tolong hargai bantuan yang dulu pernah Kak Niki kasih dan selesaikan utang lu. Biar gak simpang siur dan gak muncul cerita dari berbagai versi, aku jawab sekali lagi ya. Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Sok-sokan gaji 200 juta per line. Empret. Itu gaji atau hutang kau? Dulu hutang galung kok. Kenalnya kapan lu sama Gio? Kalaupun kenal, mbok ya gua tahu lu kasus serang aja lu kagak punya duit. Birahi sama Gio, ya nggak maulah Gio sama Napi. Nah langsung Zanzabela nih. Guys, kalian pada nyangka nggak kalau Nikita Mirzani di melalui akun media sosialnya itu terang-terangan nagih hutang sekitar 200 juta kepada Giorgio Antonio. Siapa sih yang kagak kenal pacarnya Sarwenda ini yang brandingannya terkenal tajir melintir ya. Udah ganteng, kaya, CEO lagi kan. Tapi ini gak expect banget seorang CEO dan pembisnis, tapi kok ada urusan sampai utang 200 juta ya yang dibawa ke media sosial oleh Nikita Mirzani ya, saat Giorgio ini lagi ada masalah hukum, minjemlah duit 200 juta. Nah dari sini kita sebagai netizen itu bertanya-tanya dengan kondisi bisnis dia dan finansial dia nih. Apakah benar Giorgio ini CEO besar ya atau cuma CEO karangan? Yuk langsung aja kita bedah satu persatu nih. Buat kalian yang baru mampir nih, jangan lupa untuk komentar. Kalian bisa komentar apapun selama nggak negatif, mau melalui super thanks itu boleh banget, atau pengen menyapa-nyapa penonton boleh banget, karena di setiap akhir konten yang kita bahas kita bakal membacakan komentar kalian guys. Dan satu lagi, kalau kalian punya ide-ide konten atau kalian pengen ngelihat pembahasan konten dari sisi gua, kalian bisa banget kirim ke akun Instagram gua yang di sini. Kalian bisa follow dulu Instagramnya, baru di situ bisa kirim pesan guys. Ya udah, kita mulai aja videonya sekarang juga. Let's go. Kalau muka gua lagi kusam, sebelum cuci muka gue biasanya pakai Micellar Water dari Skintific dulu nih buat angkat kotoran dan minyak di wajah gue. Abis itu gue lanjutin cuci muka, terus nggak lupa pakai Skintific nih Niacinamide Toner biar kulit terasa lebih fresh dan bantu bikin muka kelihatan lebih cerah. Terakhir gua tutup nih pakai moisturizer gel dari Skintific dong tentunya. Soalnya teksturnya itu ringan, gampang nyerap dan bikin muka tetap lembab. Nah, lanjut deh rekaman bareng kalian. Di sini kita udah masuk ke akun dari Nikita Mirzani guys. Kita bisa klik aja story-nya. Story pertama yang dibuat oleh akun Nikita Mirzani bilang kayak gini. CEO, wow, Giorgio Antonio, masih inget nggak? Beberapa tahun lalu waktu tuh lo punya masalah karena ketahuan beli Sinte lewat Instagram. Kak Niki yang bantu. Terus waktu itu lo sampai ketangkep di apartemen, sempet kabur lewat tangga darurat, pergi ke Bandung dan akhirnya ketangkep lagi. Di saat lo lagi dalam masalah, Kak Niki satu-satunya orang yang bantu dan bahkan minjemin lo 200 juta. Kak Niki bantuin lo waktu lo lagi susah tanpa banyak pertimbangan. Jadi sekarang Kak Niki cuma minta satu hal, tolong hargai bantuan yang dulu pernah Kak Niki kasih dan selesaikan utang lo. Titik CEO yaitu ditagih utang sama Nikita Mirzani. Gue jujur jadi kangen sama Nikita Mirzani ya. Ini kalau ada seru sih. Dia bisa frontal, dia bisa ngomong pastikan. Cuma ya kita tahu hanya ketikan. Dan Nikita Mirzani kita tahu lagi ditahan guys. Yang pasti mungkin telat informasinya. Dan mungkin Nikita Mirzani, oh Gio itu, nah ternyata dia inget dan ya adminnya disuruh ngetik kayak gini nih. Karena Ruben juga masih sahabat baik sama Nikita Mirzani. Di story yang kedua, banyak yang tanya, Gio CEO alias pacarnya Sarwenda itu ditangkap dan ditahan di mana?
netizen butuh bukti dong. Nah, biar gak simpang siur dan gak muncul cerita dari berbagai versi, aku jawab sekali lagi ya. Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Jadi buat yang dari tadi penasaran, sudah jelas ya, informasinya nggak perlu lagi menerka-nerka ditangkap di mana atau bikin asumsi sendiri. Tuh Polda Metro Jaya. Wow. Gak expect sih Gio kenal Nikita Mirzani, tapi ya harusnya kenal karena Nikita Mirzani ini channel bisnis, channel kalangan artis itu banyak ya. Balik lagi di sini jujur gua nggak expect seorang Gio guys yang jamnya aja kita tahu puluhan M, 200 juta kecil lah. Next, seperti biasa kalau kita lihat dari sisi Giorgio Antonio kagak ada tuh upload story atau mengklarifikasi, lebih baik dia diem. Dan postingan terakhir adalah ini soal Kareso ya. Ya ini bisnis dia bersama keluarganya Kareso. Dan sepertinya komentarnya pun dinonaktifkan ya. Soalnya nggak ada tuh komentar-komentar terbarunya hari ini. Sekarang kita bakal lihat dari sisi Zanzabela nih, yang sebagai garda terdepan dari pendukungnya Sarwendah dan Giorgio Antonio. Kita lihat aja nih story-nya ya, lanjut. Managed by admin, itu mulu kalau si Nikita Mirzani ya. Tapi adminnya tahu segala hal gitu ya, sampai spesifik banget gitu. Terus gimana si adminnya itu bisa mendengar cerita dari si NM? Apakah si NM di dalam lapas pakai wartel itu sampai 24 jam sampai bisa menggosipkan si Gio gitu loh. Maksud gua bacot banget. Gua nggak peduli ya mereka ini pernah kenal apa enggak, tapi kenapa jumlahnya 200 mulu? Dulu sama gua katanya 200 juta. Pinjam dari mana? Emang punya duit? Nggak punya duit sayang. Nyai nggak punya duit. Nyanyi hanya lontre biasa ya. Sekarang dia adminnya Nikita Mirzani kayak detail banget tau, gila. Lu gosipin si Gio. Di penjara sayang, di penjara. Di sini Zanzabela gak terima ya. Oke lanjut soal Nikita Mirzani buat story ini. Part 2-nya. Ini emang kebanyakan fitnah gitu, mau ngebelain temen sampai sebegitunya fitnah orang. Ya kan? Lagian kenalnya kapan lu sama Gio? Kalaupun kenal, mbok ya gua tahu lu kasus Serang aja lu kagak punya duit. Ya kan? Sampai masuk rumah sakit aja dibayarin sama pengacara yang temen gue itu. Gimana ya, susah juga gue bilangnya. Pakai segala, udah ditolongin, dikasih pinjam duit 200 juta, managed by admin. 200 juta emang punya, astaga, es teh manis aja diungkit dulu sama mereka. Fitnah banget. Kalaupun gak fitnah, ya gak mungkin lah kok baru hari ini kok geger-gegerkan. Dari dulu lah harusnya. Mantannya aja digebok pakai hak sepatu, pakai tumit sepatu. Masa iya orang minjem 200 juta diem-diem baik? Kok baru sekarang teringat, iya ternyata gue kenal dia. Alah gak ada, lu mampus lu. Di sini Zanzabela nggak terima nih dan sebut Nikita Mirzani fitnah. Gue seneng nih kalau harus ngebelain Gio, ya kan? Seneng ya. Gue Gio lovers. Apalagi yang dilawan Nikita Mirzani yang udah di dalam penjara, yang alibi-alibi ala-ala managed by admin. Kasihan amat temen lu sampai pakai temen yang di penjara. Udahlah temannya di penjara, disuruh bantuin dia keluar-keluar. Astaga, capek bencong, aku bencong. Temen lu tahu ya, kalau Zanzabela musuhnya Nikita Mirzani itu adalah seorang Gio lovers. Jadi dipakailah si Nikita Mirzani untuk mengcounter gue, ya kan, dengan masa sih Nikita Mirzani rela buat berkonter Zanzabela? Bukannya demi Ruben ya? Menyerang Gio lovers. Kasian. Sumpah emang temennya nggak ada otak. Sumpah temennya nggak ada otak. Udah dia di penjara, malah disuruh komen ini komen itu. Itu kalau memang nggak ada bisa digugat loh itu. Bisa digugat loh itu admin Nikita Mirzani yang bilang utang 200 juta. Apa coba? Sudah diperiksa atau gimana Pak? Emang
Nikita Mirzani bisa dipenjerong. Wow. Nerawangan dan mimpi gue nggak pernah salah. Gio ini emang dijadikan bahan pengalihan isu sama mereka, dijadiin main-mainan sama mereka gitu. Aduh, save Gio. Save Gio. Udah diperiksa atau gimana, Bang? RSO untuk Bencana alam kali ya. Save Gio. Banyak yang begitu nyari-nyari gua, ya kan, pengen dilaporin gitu. Terus tiba-tiba kasusnya jadi naik. Kok bisa ya? Aduh, serem juga ya. Terus si kawannya juga yang di penjara itu kan pengalihan isu pakai Gio, ternyata mau nutupin TSK gitu. Ini dia dari statementnya Zanzabella menutupi TSA tersangka. Ya siapa tersangkanya itu Mas Zanzabella? Yaitu Ruben Onsu. Cuma kalau dari si Zanzabella gue lihat sih kalau Ruben Onsu dia nggak berani tuh nyebut nama. Soalnya nanti kita bahas deh, kita bahas masalah kasusnya Ruben Onsu. Kita fokus ke sini dulu ya biar kalian nggak bingung. Next, lanjut lagi. Kalau di story Zanzabella, jangan senggol ayang gua, Giorgio atau Dio, ntar kena karma loh dari tongkat ular gua. Pengen banget dikapelin dah tuh baju. Lihat tuh baju guys, putih-putih ya. Mau kemana nih, kondangan atau mau daftar nih? Ini kan akun Zanzabella ya, bener ya? Storynya gini, ada lagu Gio Lover. Lagu Gio Lovers ini dengan caption dia bukan berarti hilang, setia bukan berarti lemah. Sekali Giorgio Lovers tetap Jojo Lovers. Ada musiknya ya, ada musiknya. Kita dengerin. Gio Lovers. Wow, gak expect lagunya Gio Lovers kayak gini. Kami mendukungmu, bukan muda tapi saat kamu rapuh. Gokil fansnya ya, keren. Dan selanjutnya di story selanjutnya dari Zanzabella, Birahi sama Gio. Ya nggak maulah Gio sama Napi. Nah langsung Zanzabella ini kita menjadi merupakan terpidana kasus pemerasan disertai ancaman dan tindakan pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys. Kenapa Zanzabella berani menyebut nama Nikita Mirzani dan berani memposting? Ya karena Nikita Mirzani kan lagi ditahan, nggak mungkin dia bisa melaporkan hal-hal begini. Pinter ya. Gio nggak nafsu sama lo Nik, soalnya lo kere. Sabar ya Nik. Ngerinya Zanzabella aku ini ya. Nggak apa-apa, nggak sempurna, yang penting bukan narapidana. Ini ada lagi deh lagu Gio deh. Tapi karena kami percaya setiap badai pasti berlalu. Gio. Sebenarnya Gio ini punya berapa lagu buatan fansnya, tapi keren-keren lagunya, kadang-kadang bagus-bagus. Di sini Zanzabella buat statement tergio-gio. Jadi dia nih fans banget sama Gio dan DJ Panda. Ya itu dia dari Zanzabella lah. Kita lanjut lagi dong ke netizen nih yang shock dan kaget harusnya denger berita ini. sok-sokan gaji 200 juta per like. Empret. Itu gaji atau hutang kau? Dulu Huta Galung kok ke Nikita Mirzani 200 juta. Gaji. Bentar dulu ada Teong Mata ya. Katanya punya banyak perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan Sinte. Sinte. Gaji apa hutang tuh 200 juta? Betul sih, betul. Gak salah. Diketawain netizen nih. Yang katanya CEO 2000 toko, ya punya banyak duit, punya banyak toko, punya banyak perusahaan, punya banyak PT. Malu ditagih utang.
Malu ya. Ditagih utangnya sama orang nggak terkenal nggak apa-apa. Ini ditagih utang sama Nikita Mirzani. Aduh, tahu sendiri ya Nikita Mirzani. Jangankan utang, aib lo aja nanti bakal dicecar seakar-akarnya. Pasti bentar lagi CEO 2000 Toko bakal klarifikasi pakai bahasa Inggris. Wirasa lagi merangkai kata mutiara klarifikasi pembelaan bahwa dirinya nggak terlilit utang, tapi terlilit. Ngomong-ngomong si Jendes, gimana tuh si Jendes pacarnya terlilit hutang? Aduh, malu ya di konten katanya punya uang 1 miliar, tanya ke netizen mau bisnis apa. Hei, punya utang. Aduh, gue mau ngakak aja. Lanjut lagi ke netizen selanjutnya. Nah, kan? Tuh. Ya. Marco boy coy. Para Sergius, jangan lo orang cuma bantu dengan doa. Patungan. Yuk. Patungan tuh, banyak tuh 200 juta. Bayar tuh sama Nikita Mirzani, ya. Bisa lah, lo orang kan banyak uangnya. Ayo. Sama juga CEO. Barusan beberapa konten yang emang jadi bahan ketertawaan netizen ya. Itu kan dari bukan fansnya CEO dong. Nah, kalau kita lihat dari pendukungnya CEO nih, menagih hutang ke Giorgio sebesar 200 juta rupiah. Berita ini Iya, fitnah betul. atau fakta. Sebelum Gio bahas lebih dalam, buat teman-teman semua jangan lupa untuk mengikuti. Nah, jadi gini ya teman-teman. Mengenai seseorang diisukan punya hutang, nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bayar. Kan kayak gitu. Kita boleh kok berhutang, apalagi dalam proses merintis. Kita hutang sana, hutang sini, kan kayak gitu. Untuk membesarkan usaha kita, untuk kita berbisnis, itu hal biasa. Bahkan orang yang dikenal kayak kelihatan kaya aja, mereka juga punya hutang sama bank. Menurut aku, masih mendingan kita itu berhutang dibandingkan kita nipu orang. Kan kayak gitu. Giorgio kalaupun memang benar beliau punya hutang, kan hutang. Gak nipu orang, kecuali nipu orang, meres orang itu baru. Kan kayak gitu ya teman-teman. Walaupun aku ya tidak menormalisasikan orang-orang yang berhutang dan gak mau bayar. Kan kayak gitu ya. Tapi aku yakin lah pasti Giorgio anak yang tidak seperti itu. Dan kita sebagai warganet juga tidak boleh terlalu mengikut campuri permasalahan ini. Karena ini kan permasalahan kedua belah pihak, baik Nikita Mirzani dan Giorgio itu sendiri. Karena kita nggak tahu kok bisa ya Giorgio hutang sama Nikita Mirzani. Sebenarnya ada cerita apa di balik itu semua. Jadi kita tolong jadi netizen ini yang cerdas kayak gitu. Kita semua juga punya hutang. Jangan-jangan lu yang nonton video gue juga punya hutang sama bank, sama koperasi, sama nyalahin ibu kita warung. pula. Jadi tolong deh ya, orang punya hutang selagi mau bayar itu nggak ada masalah. Ya kan, yang masalah itu mau kelihatan menter, meres orang, nipu orang tuh ya nggak boleh kayak gitu. nah kayak gitu dari sisi pendukungnya. Gio punya hutang itu nggak masalah, yang penting kagak nipu. Ada aja ya statement dia, ada aja idenya ya. Nikita Mirzani nagih utang ke CEO. Nih, ya bentar dulu, Dokcin cerita dulu. Mengekspresikan dulu. Sumpah demi Allah, Dokcin tidak nyangka kalau melihat modelan kayak CEO punya masa seperti kayak begini, atau memang itu merupakan sebuah dunia sisi gelap yang kita tidak pernah tahu yang dia masih jalankan. Dokcin tuh maaf banget ya, sudah punya kecurigaan-curigaan yang Dokcin tidak mau ungkap karena tidak punya data atau bukti yang memang gitu kan yang menunjang hal itu. Jadi yang rasional-rasionalnya cuma nggak tahu punya kayak skeptical, kayaknya ada aura-aura seperti begitu gitu kan. Dan aduh, kalau Ibu Pri kita sudah ngomong, angkat tangan, gua mah nggak tahu gimana urusannya, gua nggak tahu. Lu punya utang 200 juta CEO sama Nikita Mirzani, bagaimana tuh ceritanya? Lu beli ya, membeli obat sen itu yang gua nggak ngerti apaan, ya malah belinya di online, ya jelas lah lu ke tracking sama dari pihak kepolisian, lu kabur-kaburan segala macem, gila sampai lu masa titik nolnya, lu dipinjemin sama NM. Katanya CEO, gimana sih berita ini? Kalau udah NM gua mah nggak tahu. Ya, dan menurut kabar burung yang beredar, NM ini sudah menghirup udara luar. Ya, gebrakan seperti apa? Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Ini baru sebagian kecil dari NM memberikan kisi-kisi. Lu ditagih sih, oh bayar tuh 200 juta. Kalau dari imbas ntar ke depannya, ya, lu bayarin dulu, pinjam uangnya ke si SW, kata gua mah. Nih, kalian lihat sendiri nih ya, seperti ini. Tuh.
inilah story-nya dari Ibu Peri kita, NM. Nah, ya. Gila lu sampai ngelupain bantuan dari NM ya? Demi Allah, gue gak kegambaran kalau CEO pernah terjerat hal-hal kayak begini. Tapi kalau udah NM yang ngomong, gue gak bisa ngebantah lagi. Ini akan menjadi satu tabir yang shocking soda. Berarti benar ya berita itu yang berseliweran di antara kita semua tentang CEO masih menggunakan hal itu sampai sekarang. Ya, masih mengkonsumsi hal itu. Ya, menggunakan apa tadi bukan sente, apa sinte ya sebutannya. Itu jenisnya nanti lu simpen di rokok gitu kan, kayak gitu-gitu ya, ala-ala kayak modal. Pantesan putih bener ya. Oke, gua apa ini guys maksudnya? Gua nggak paham, izin ya. Ya mungkin kalian bisa jelasin ke gua melalui kolom komentar apa yang dia maksud, barang apa itu. Ya. Ya, seperti biasa di akhir video kita bakal bacain 3 top komen dari komentar Eza Gionino nih. Dari konten Eza Gionino, kalian bisa nonton juga kasusnya Eza Gionino. Soalnya di sini kita bakal membahas semua kasus yang sedang viral nih. Ya, di sini kita dapat 3 komentar, sepi banget ya, tapi gak apa-apa deh. Gue sangat menghargai dan izin makasih banget buat 3 orang ini ya. Dari Kaida Farida nih. Ada apa lagi dengan EG? Nonton lagi bang. Eza Gionino. Wah, makasih Kaida ya. Dari Peti. EG cakep tapi sadis, terlihat banget sadismenya. Mungkin ya emosinya itu masih belum terkontrol ya. Nah ini ada saran nih dari Hana Sakina nih, yang mungkin menjawab komentar dari Peti. Saya sarankan si RG ini ke psikolog sih, sembuhkan dulu incilnya yang belum selesai itu. Masih ingat waktu si RG mau menikah ditentang habis-habisan sama ibunya yang kalau itu masih hidup. Kalau sekilas dari luar ibunya si RG ini punya sifat yang keras juga. Bisa jadi beliau salah satu yang membuktikan karakter dia yang sekarang yang punya emosional yang tidak terkendali. Pokoknya yuk ke psikolog dulu deh, benahin yuk punya kepribadian. Kecuali you mau jadi pembun di kemudian hari, cuman gara-gara salah paham doang. Ini RG sama EG sama kan harusnya ya, bukan Reza tapi Eza ya, pakai E. Ya ini sarannya sangat bagus, soalnya kalian tonton aja lah fullnya di sana. Kenapa Eza sampai melakukan hal tersebut agak unik gitu ya. Ya ini menarik soalnya ceritanya, kronologinya. Ya gue undur diri dulu, kalau ada salah kata, salah pengucapan, atau ada kesalahan bahasa gue minta maaf banget. Sampai jumpa di next video. See you, belajar pakai tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.